Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nayaka dari kelas Ilmu Kelautan B. Jadi di sini dengan NIM belakang 064. Jadi di sini saya akan melakukan olah data modul 5 yaitu modul interpolasi. Jadi untuk yang pertama kita butuhkan adalah data curah hujan. Jadi kita pergi ke website Climate Research Center. Lalu kita pilih pada bagian access search yang pertama. Lalu kita pilih ke yang Indonesia Monthly. Pilih yang BIOS karena NIM saya genap, jadi saya dapat tahun 2022 serta PJ saya sendiri yaitu Indonesia. Jadi kita mendapatkan bulan Maret, jadi kita pergi ke bawah untuk mengambil data 2022 pada bulan Maret. Jadi karena saya sudah mendownload datanya juga, kita pergi langsung ke Artisekio. Jadi yang pertama kita lakukan adalah tadi add data curah hujan dengan format detail, kita add aja, lalu kita oke. Nah, untuk langkah yang pertama dilakukan adalah kita mengeliminasi data minus ini karena data curah hujan tidak akan menunjukkan angka minus. Kita pergi ke full raster calculator, kita ke set null, double klik, lalu kita ke datanya, kita isi kurang dari 0. Setelah koma kita isi datanya lagi. Lalu untuk output rasternya kita beri nama dengan SN, lalu tahun, diambilnya data, kita save, kita oke. Kalau sudah, kita bisa remove data awal tadi sehingga menyisakan data SN 2022 ini. Kita bisa milih color rank ya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian raster to point. Raster to point sendiri ini digunakan untuk memberi titik pada bagian data curah hujan. Jadi kita beri nama dengan format point, tahun, diambilnya data. Jadi point 2022 kita save, lalu kita oke. Jika sudah, maka hasilnya akan seperti ini berbentuk titik. Selanjutnya kita cek pada bagian ini, lalu kita ke properties. Nah, di sini terdapat keterangan bahwa koordinat sistemnya undefined. Nah, kita di sini akan melakukan registrasi pada titik koordinatnya dengan cara kita ke bagian menu, lalu kita pilih project untuk mendaftarkan koordinat. Nah, untuk input datasetnya kita isi dengan point 2022, lalu untuk input koordinat sistemnya kita akan menggunakan WGS dan W80. Oke. Untuk output datasetnya kita isi aja dengan nama project, lalu point, lalu tahun diambilnya data. Berarti project point 2022 kita set saja. Lalu untuk output koordinat sistemnya
kita harus melihat pada draft yang telah diberikan oleh asisten. Nah, untuk saya sendiri PJ Indonesia itu mendapatkan daerah Pulau Kangen. Nah, Pulau Kangen itu terdapat pada bagian ini, yaitu di utaranya Pulau Bali dan termasuk pada zona waktu 50 S. Jadi kita akan masukkan output datanya dari WGS 1984 UTM dengan zona waktu 50 S. Kita pada bagian shorten, lalu pilih WGS 1984 UTM zone 50 S sesuai dengan pola yang didapatkan. Kita oke. Lalu jika sudah, kita bisa lakukan oke. Lalu jika sudah, kita bisa add data project tadi. Sesuai dengan namanya, yaitu project point 2022. Dengan format SHP kita add saja. Lalu kita bisa pergi kepada bagian properties. Nah, di sini sudah menunjukkan adanya koordinat pada keterangan, jadi sudah bisa dilanjutkan pada tahap selanjutnya karena proses registrasi koordinat telah selesai. Kita oke. Lalu karena saya kebagian pada Pulau Kangen, jadi saya akan menginput data Indonesia untuk mempermudah proses nanti. Kita pilih yang bagian district.sht, kita add, lalu kita pergi ke open attribute table, ke bagian table option, lalu select by attribute. Kita pergi ke nama kabupaten karena Pulau Kangen sendiri termasuk dalam daerah administratif Kabupaten Sumeneb, kita sama dengan, lalu get unique values, kemudian ke Kabupaten Sumeneb. Kita double klik, lalu kita apply. Nah, di sini sudah ditandai Kabupaten Sumeneb berada di mana. Kita bisa zoom in aja. Nah, untuk Pulau Kangen sendiri terdapat pada bagian yang saya tandai ini. Selanjutnya kita bisa langsung masuk ke pada proses interpolasinya. Jadi kita pergi ke select feature. Nah, untuk interpolasi sendiri itu terdapat 4 jenis. Yang pertama adalah IDW, yang kedua adalah 3D, serta selanjutnya adalah spline, serta yang terakhir ada natural board. Nah, saya akan melakukan IDW terlebih dahulu. Kita ke bagian spatial analysis. Untuk input point featuresnya ini diperhatikan lagi karena yang benar adalah point 2022. Karena yang project point merupakan data koordinat saja. Kita untuk z value fieldnya kita ganti menjadi clipboard. Lalu untuk output rasternya kita beri nama saja sesuai dengan interpolasinya, yaitu IDW beserta tahun diambilnya data IDW 2022. Kita save, lalu kita oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita akan melanjutkan proses, yaitu
rigging berupa interpolasi jenis keduanya. Untuk input point fiturnya sama, yaitu point 2023. Lalu untuk ZTL resultnya kita ganti menjadi report. Lalu untuk outputnya kita beri nama sesuai dengan step sebelumnya, menjadi rigging 2020. Kita save aja, lalu kita pergi ke OK. Oke, selanjutnya adalah spline. Sama seperti step sebelumnya, yaitu untuk input point feature kita beri nama dengan kita isi dengan point 2022, lalu ZTL diganti menjadi tweet code, lalu untuk partikel rasternya kita namakan sesuai dengan format. Begini untuk jenis ketiganya, lalu kita pergi ke jenis ketiga dari interpolasi, yaitu natural neighbor. Untuk input poinnya sama, yaitu point 2022. Detail fieldnya kita isi dengan grid code. Lalu untuk output clusternya sesuai dengan nama format. Kita save. Kita oke. Nah, untuk hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Jadi untuk interpolasi IDW akan menunjukkan hasil seperti ini. Lalu pada bagian rigging akan menunjukkan seperti ini. Selanjutnya pada bagian spline menunjukkan seperti ini. Lalu pada bagian natural neighbor akan ditunjukkan dengan hasil seperti ini karena bagiannya seperti ini. Oke, mungkin sekian dari saya terkait olah data modul interpolasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.